Oke, materi yang tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di situ ada gambar kubus ABCD FGH. Tentukan titik yang berada pada garis DF. Itu untuk pertanyaan pertama. Perhatikan garis DF di kubus itu. Nah, titik yang berada pada garis DF ya tentu saja titik yang terletak pada DF itu ya adalah titik D dan titik F. Itu isinya. Pertanyaan kedua, tentukan titik yang berada di luar bidang BCHE. Sekarang kita fokus ke bidang BCHE yang ada pada kubus. Berarti titik yang berada di luar bidang ini adalah ya selain titik B, titik C, titik H, dan titik E. Berarti isinya titik A, titik D, titik F, dan titik G. Nah, itu. Terus, pertanyaan selanjutnya, tentukan garis yang sejajar dengan CF. Fokus lagi ke garis CF. Nah, jelas banget. Berarti yang sejajar dengan CF ini adalah DE. Itu isinya, DE. Terus, pertanyaan yang keempat itu garis yang berpotongan dengan BE. Garis yang berpotongan dengan BE berarti ada garis EA, ada EF, ada ED, ada EH. Ada, itu ya. Terus yang E, tentukan garis yang bersilangan dengan FG. Garis yang bersilangan. Nah, garis yang bersilangan dengan FG berarti garis AB. Lihat perbedaannya ya. Garis AB, garis CD, garis AE, dan garis DH. Itu garis yang bersilangan dengan FG. Kok kenapa CG tidak bersilangan? Atau kenapa BC tidak bersilangan? Karena CG ini garisnya yang berpotongan dengan garis FG. Sedangkan BC kenapa tidak bersilangan? Kenapa BC tidak bersilangan? Karena BC itu sejajar dengan FG. Jadi selain berhimpit, selain berpotongan, dan selain sejajar itu namanya garis bersilangan. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu bidang yang sejajar dengan BDG. Kita fokus lagi ke bidang BDG. Itu bidang segitiga, berarti segitiga itu sejajarnya dengan bidang AFH. Oke, sekarang masuk ke contoh soal kedua. Di situ ada balok. Oh, tadi kubus, sekarang ada balok PQRSTUVW. Pertanyaan pertama, tentukan titik sudutnya. Ya, jelas berarti titik sudutnya ada 8. Yaitu titik P, Q, R, S, T, U, V, W. Itu titik sudutnya. Pertanyaan yang kedua, yaitu rusuk. Rusuk itu tadi udah dijelaskan, berarti garisnya. PQ ada 12. PQ, QR, RS, SP, TU, UV, VW, WT, VT, QU, RV, dan yang terakhir garis SW. Nah, untuk sisi atau bidangnya itu ada 6 buah. Ada PQRS, yaitu sisi alasnya. Ada TUVW, sisi atapnya. Ada VQUT, ada SRVW, ada QRVU, ada PSWT. Itu adalah sisi dari bidang balok. Nah, pertanyaan selanjutnya, tentukan titik yang terletak pada garis PQ. Ya jelas seperti tadi ya. Fokus ke garis PQ, berarti titik yang terletaknya adalah titik P dan titik Q. Terus titik yang terletak pada bidang TUVW. Sama juga, berarti titiknya itu adalah titik T, titik U, titik V, dan titik W. Sedangkan titik yang lainnya terletak di luar bidang TUVW. Terus, garis yang terletak pada bidang PSWT. Ya, berarti garis PS, garis SW, garis WT, garis TP, garis PW, garis TS. Nah, itu garis yang terletak pada bidang ini. Nah, terus selanjutnya garis yang sejajar dengan garis PQ. Sekarang fokus lagi ke garis PQ.
Nah, yang sejajar dengan garis PQ berarti garis SR, garis TU, dan garis PW. Jadi kalian harus fokus ke gambarnya juga. Terus selanjutnya, garis yang berpotongan dengan garis SR. Garis yang berpotongan dengan garis SR. Ingat, berpotongan itu pasti ada titik temunya. Ini banyak nih. Ada garis PS, ada garis WS, ada TS, ada US, QS, PS, QR, UR, VR, WR, TR, VR, itu semuanya berpotongan dengan garis SR. Nah, selanjutnya, garis yang bersilangan dengan garis TW. Garis yang bersilangan dengan garis TW itu ada garis SR, ada garis PQ, ada PU, ada QS, SP, QV, UR, PP, SU, QU, RP. Pokoknya selain berpotongan, selain berhimpit, selain sejajar, itu namanya garis yang bersilangan. Kalau kalian susah ngebedainnya. Selanjutnya lagi, bidang yang berpotongan dengan garis PR. Bidang yang berpotongan dengan garis PR berarti itu bidang VQUT, SRVW, QRVU. Itu salah satunya ya, yang lainnya cari sendiri. Terus bidang yang sejajar dengan garis PW. Bidang yang sejajar dengan garis PW. Lihat lagi garis PW-nya. Berarti bidang yang sejajar dengan garis ini adalah garis PQRS dan TUVW. Hanya dua bidang. Terus gimana kalau bidang yang berimpit? Bidang yang berimpit dengan garis SP. Nah, berarti ya udah garis PQRS sama garis PSWT dan garis SRVW. Untuk garis SP itu PSWT, PQRS, dan VSPU yang ada masuk ke dalam diagonal ini. Nah, terus bidang yang sejajar dengan bidang PQRS, ya berarti hanya satu. PQRS itu kan alasnya, berarti alas ini sejajar dengan atapnya, yaitu TUVW. Nah, untuk contoh yang terakhir, bidang apa sajakah yang berpotongan dengan bidang VRVT? Nah, lihat lagi bidang VRVT-nya. Nah, ini berpotongan dengan SQW, VQRS, TUVW, dan lain-lain. Ini ada banyak, cari sendiri ya. Udah selesai, itu contoh yang terakhir. Semoga kalian paham. Dan untuk soalnya itu ada di Quizizz, ada di link di bawahnya. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasannya. Jangan lupa Quizizz-nya kerjakan. Semangat! Quizizz-nya ada di Google Classroom atau ada di SPI. Tinggal klik aja linknya.